Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan usia oleh Allah, nikmat oleh Allah, sehingga kita masih mendapatkan bulan Rajab. Dan insyaAllah hari ini adalah akhir daripada bulan Rajab, dan esok hari insyaAllah kita akan memasuki bulan Sya'ban, yang mana dikatakan oleh baginda Nabi SAW, Asy-Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku. Kenapa dikatakan Sya'ban itu bulannya baginda Nabi SAW? Dikatakan oleh para ulama karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah tentang salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Rajab, beliau selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih mendapatkan bulan Rajab, dan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diizinkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan bulan Sya'ban dan disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa penting untuk baginda Nabi Muhammad dan juga untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankannya baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, tempat di mana Allah sengaja menciptakan tempat tersebut untuk perjumpaan antara zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Sidratul Muntaha itu sengaja Allah ciptakan
sebagai tempat perjumpaan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Karena dalam ilmu tauhid kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada tempat dan juga tidak butuh kepada waktu. Jadi memang Allah sengaja menciptakan Sidratul Muntaha untuk perjumpaan baginda Nabi Muhammad dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj mulai langit pertama. Di langit pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan ayah manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam sedang duduk di singgasana beliau. Kemudian beliau melihat ke sebelah kanan. Beliau tersenyum mengatakan, "Tuba ruhun thayyibun kharajat min jasadin thayyib." Beliau memandang ke kanan seraya mengatakan, "Beruntung roh-roh yang baik keluar daripada jasad-jasad yang baik." Kemudian tatkala beliau menengok ke sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian mengatakan, "Ruhun khabithatun kharajat min jasadin khabith." Roh yang jelek keluar daripada jasad yang jelek. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril yang waktu itu menemani baginda Nabi Muhammad Mi'raj di langit pertama, melihat Nabi Allah Adam, bertanya baginda Nabi wahai Jibril, "Kenapa? Siapa itu?" "Itu adalah ayahmu Adam." Kenapa dia menangis kenapa dia tersenyum tatkala melihat ke sebelah kanan, dan kenapa dia menangis tatkala melihat ke sebelah kiri? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, tatkala ayahmu Adam menengok ke sebelah kanan, dia melihat anak cucunya yang baik. Roh-roh mereka keluar daripada jasad-jasad mereka yang baik. Roh mereka yang baik keluar daripada jasad-jasad yang baik." Maknanya umat Nabi Allah Adam, anak cucu Nabi Allah Adam, banyak juga yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian tatkala baginda Nabi Allah Adam menengok ke sebelah kiri, dia melihat anak cucunya yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rohnya menjadi tidak baik dan keluar daripada jasad yang tidak baik. Maknanya mereka wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian naik lagi, berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Naik lagi, berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa tatkala berjumpa melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian ditanya, "Mayukika ya Musa, kenapa engkau menangis wahai Musa? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Musa?" Kemudian dijawab oleh Nabi Allah Musa, tatkala melihat baginda Nabi Muhammad, dia katakan, "Engkau adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau dan umatmu mendahului kami dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala." Itu yang membuat Nabi Allah Musa alaihi salam menangis. Kemudian baginda Nabi melanjutkan perjalanan naik ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit ke-7, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semua para nabi yang beliau jumpai mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke langit ke-7 dan ingin melanjutkan perjalanan beliau menuju Sidratul Muntaha, malaikat Jibril permisi kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, cukup
aku mengantarkan engkau sampai batas langit ketujuh. Aku tidak bisa menemani engkau sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatrukul khalilu khalilah, apakah engkau tega wahai Jibril meninggalkan sahabatmu yang mana mulai Isra kemudian Mi'raj sampai langit ketujuh engkau temani, tapi tatkala ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala engkau tinggalkan wahai Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, likullin minna lahum maqamun ma'lum. Setiap daripada kita, setiap daripada kami malaikat ini punya batas-batas tersendiri wahai Muhammad. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah melebihi daripada batasanku, maka aku akan binasa, kata malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh makhluknya Allah yang sengaja Allah ciptakan berupa awan, makhluk seperti awan, kemudian mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, beliau melihat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi melihat arasy-Nya Allah, dan di dalam arasy-Nya Allah ada seorang laki-laki yang duduk di singgasana, kemudian dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang membawa beliau, ditanya, man huwa? Siapa dia? Ahwa malak? Apakah dia itu malaikat? Qala, yang membawa beliau menjawab, la, bukan. Hal huwa nabi? Apakah dia itu nabi? Qala, la, bukan. Wa man huwa? Siapa? Kalau begitu siapa orang tersebut? Dijawab, huwa rajulun min ummatika. Dia adalah salah seorang umatmu wahai Muhammad. Lisanuhu radbun min dzikrillah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang-orang yang selalu membiasakan lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini umatnya baginda Nabi Muhammad yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, duduk di singgasana dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir, insyaallah dengan kita banyak berzikir, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat-sangat menganjurkan kita untuk banyak berzikir. Beliau katakan, rattibu anfusakum bidzikrillah, rattibu alsinatakum bidzikrillah. Selalu basahi lisan-lisan kalian itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah seandainya kita banyak berzikir, maka insyaallah kita akan ditentukan akan wafat dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Manusia itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau dia di dalam tatkala dia hidup selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, membiasakan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah janji daripada baginda Nabi Muhammad, tatkala ruhnya keluar daripada jasadnya, dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang-orang yang keluar ruhnya daripada jasadnya, kemudian dia dalam keadaan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir umurnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang tadi dapat mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama
adalah lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata makhluk yang membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang itu, wahai Muhammad, hatinya selalu bergantung di masjid. Hatinya selalu berada di masjid, enggak mau jauh dari masjid. Tatkala dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, langsung dia datang ke masjid. Kalau dia punya masalah, datang ke masjid. Ya, dia tidak punya kegiatan, datang ke masjid. Hatinya selalu berada di masjid dan dia ingin memakmurkan masjid. Ini orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya dia gunakan untuk berkhidmah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Dia khidmah, dia ngepel, dia nyapu, dia bersih-bersih dan lain sebagainya. Walhasil kehidupannya ini enggak pernah jauh daripada masjid. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam yastasib liwalidayhi. Dia enggak pernah mencaci, maknanya tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Dia enggak pernah berbuat tidak baik kepada orang tuanya. Dia selalu taat kepada orang tuanya. Dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Tiga sebab. Salah satu umatnya baginda Nabi Muhammad itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala sebatas qaba qausaini au adna. Sebatas busur dan anak panah, bahkan lebih dekat daripada itu. Dekat sekali baginda Nabi Muhammad bermuajahah, berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialog baginda Nabi? Seperti dalam salat kita, dalam tahiyat, baginda Nabi ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baginda Nabi SAW mengatakan assalamu alayna, keselamatan atas kami. Padahal baginda Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan sendiri, tidak ditepani oleh siapapun. Beliau menghadap Allah di Sidratul Muntaha hanya sendiri. Tapi beliau katakan keselamatan atas kami, bukan keselamatan atas saya atau diriku, kata baginda Nabi. Apa maknanya? Maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala, beliau ingat kita, beliau menghadirkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan salam kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat. Kemudian juga terjadi dialog antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza qala rabbuka idz qala fa auha ila 'abdihi ma auha?" Ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu tatkala dia berfirman fa auha ila 'abdihi ma auha? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala Israfil
wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Apakah engkau pengen tahu wahai Aisyah apa yang terjadi yang tidak diketahui oleh Jibril, yang tidak diketahui oleh Mikail, yang tidak diketahui oleh Israfil, dan tidak diketahui oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diketahui oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, sa'altuka bi Abi Bakrin illa ma 'allamtani. Aku bertanya kepada engkau ya Rasulullah demi ayahku Abu Bakar, kasih tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Apa yang Allah katakan kepada engkau ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qaba qausaini, tatkala aku berjumpa dengan Rabbul Izzah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebatas busur dan anak panah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Allah, innaka 'adzabtal umama, sesungguhnya engkau telah mengadab umat-umat sebelum kami, ba'dhum bil hijarah, sebagian mereka engkau adab dengan engkau lempari dari batu dari langitmu ya Allah, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, mereka dilempari batu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai binasa. Seperti juga Abraha dilempar batu oleh Allah Subhanahu wa taala, batu tersebut diperintah oleh Allah untuk dibawa oleh burung ababil sehingga dijatuhkan ke atas tentara Abraha dan mereka binasa semuanya. Ini kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dilempari batu dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum bil maskhi, dan ada sebagian mereka engkau kutuk ya Allah, engkau rubah wajah mereka, seperti Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka dengan menjadi kera. Dikatakan dalam Al-Qur'an, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Makanya Darwin, orang Yahudi, mengatakan manusia itu keturunan kera. Makanya itu golongan orang Yahudi, golongan mereka. Kalau kita nggak mau, ya kira-kira mau nggak dikatakan turunan monyet? Nggak ada yang mau, karena kita turunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi demikian. Jadi sebagian mereka ada yang kau kutuk menjadi binatang ya Allah. Wa ba'dhum bil maskhi bil khasab, dan sebagian mereka engkau kutuk ya Allah, engkau binasakan mereka dengan engkau tenggelamkan mereka, dengan engkau balik mereka. Kaum Nabiullah Lut alaihi salam Allah balikkan kampungnya tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan. Juga Qarun ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama harta bendanya. Makanya kalau kita gali tanah mau bikin rumah misalnya, nemu emas, oh ini harta Qarun, itu hartanya Qarun. Istilahnya demikian, karena hartanya terpendam, karena Qarun ditelan bumi ya dengan harta-hartanya, ya karena melanggar perintah Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta fa'ilun bi ummati, kemudian apa yang bakal engkau lakukan kepada umatku ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama, aku akan turunkan kepada umatmu wahai Muhammad rahmatku dari langit yang paling tinggi. Wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat, dan aku akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa man da'ani labbaitu, barang siapa yang memanggilku aku akan mendatanginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'alani a'taitu, barang siapa yang meminta kepada aku akan beri permintaannya.
Wa man tawakkala alayya kaffaitu. Barang siapa yang bertawakal kepada aku akan cukupi kehidupannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fid dunya asturu usah, dan di dunia aku tutup orang-orang yang bermaksiat di antara umat wahai Muhammad. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, ditutup aib kita tatkala bermaksiat di dunia, dengan harapan agar kita bisa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat Yahudi, kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari, besok pagi di depan pintu rumahnya tertulis, misalnya dia mencuri di malam hari, kemudian pagi-pagi dia bangun, depan pintu sudah ada tulisan fulan maling. Kalau dia berzina, esok hari tertulis di depan pintu rumahnya fulan zani, fulan berzina. Langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditampakkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aman, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia aku tutup umatmu yang bermaksiat kepadaku wahai Muhammad. Wa fil akhirati usyafi'uka fin nas, usyafi'uka fihim, dan di akhirat aku akan berikan hak syafaat kepada engkau agar engkau bisa memberikan syafaat kepada umatmu wahai Muhammad. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likullin musafirin lahu tukhfah. Kalau orang bepergian ini pulang mesti bawa oleh-oleh ya Allah. Wa ma tukhfatun li ummati. Kemudian apa oleh-olehnya untuk umatku wahai Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ana lahum ma'asyu. Aku milik mereka, aku bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, selama mereka masih hidup. Ya, kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Allah. Allah selalu melihat, mengawasi, memperhatikan kita. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kita, membiarkan kita tidak dapat rezekinya Allah, tidak mungkin. Dijamin kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana lahum ma'asyu, aku bersama mereka tatkala mereka masih hidup. Wa ana lahum idza matu, dan kalau mereka wafat aku juga bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersama Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita akan wafat. Wa ana lahum fil qubur, dan aku bersama mereka, dan aku bagi mereka atau bersama mereka tatkala berada di alam kubur, selalu mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa ana lahum fin nusyur, dan aku juga bersama mereka tatkala mereka berada di alam mahsyar. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad karena kecintaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Allah tidak ingin mengecewakan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad, dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita umatnya. Maka dari itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkat baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah kita menjadi umat yang paling baik, umat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad, kalau teringat kita umatnya, beliau pasti menangis memikirkan kita umatnya. Maka dari itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala ingin wafat, beliau meminta kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tolong kalau aku wafat ada tulisan di lemari, bawakan, tempelkan di kain kafan, kata Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Dilihat oleh Sayyidina Ali tulisannya, kemudian ditanya oleh Sayyidina Ali, tulisan apa wahai Fatimah? Oh, ini
Dulu Siti Fatimah bercerita kepada Sayyidina Ali, dulu tatkala engkau melamar aku wahai Ali, engkau berikan mahar 400 dirham. Aku bilang kepada ayahanda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ini putri kekasih Allah, aku ini putrimu. Apakah pantas putri seorang nabi kekasih Allah dihargai 400 dirham ya Rasulullah, wahai ayahanda? Kemudian jawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau minta apa wahai Fatimah? Insyaallah engkau akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Fatimah, tidak, aku minta ganti dari Allah Subhanahu wa taala atas mahar yang Ali berikan kepada aku ya Rasulullah. Apa yang kau minta wahai Fatimah? Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku nanti di akhirat syafaat untuk umatmu wahai baginda Nabi. Syafaat untuk umatmu wahai ayahanda, agar engkau tidak selalu sedih tatkala engkau memikirkan umatmu. Karena aku melihat setiap engkau memikirkan umatmu, engkau selalu bersedih, engkau selalu menangis, mengkhawatirkan mereka ya wahai ayahanda, kata Siti Fatimah radhiyallahu taala. Ditulis oleh Siti Fatimah, ya, nanti di akhirat Allah akan ditagih oleh Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, karena beliau memikirkan ayahanda beliau dan baginda Nabi Muhammad selalu memikirkan kita umatnya. Hadirin ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cinta baginda Nabi Muhammad kepada kita umatnya, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kita pun akan dicari oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar ya Rabb. Kalau begitu ya Allah, aku tidak bakal rela kalau masih ada salah satu umatku yang berada di neraka-Mu ya Allah. Kita insyaallah semua umatnya baginda Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama beliau dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita sama-sama melanjutkan apa yang kita baca daripada kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qala. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qila Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh umatnya. Qala ya li ayyi syai'in ittakhadaka Allah khalila. Wahai Ibrahim, umatnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang membuat engkau mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala Khalil? Karena Nabi Ibrahim ya mendapatkan pangkat dari Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, kekasih Allah. Baginda Nabi mendapatkan julukan Habibullah. Ya, kesamaan maknanya kekasih Allah. Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Ya, orang yang sering diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak nabi-nabi yang lain yang mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mendapatkan julukan Ruhullah. Nah, ini julukan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Baginda Nabi Habibullah. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan julukan Khalilullah wahai Ibrahim? Qala, kata Nabi Allah Ibrahim, aku mendapatkan julukan Khalilullah ini karena 3 hal yang aku lakukan, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Aku lebih memilih urusan atau perintah Allah Subhanahu wa taala di atas perintah lainnya. Aku lebih memilih berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan dengan yang lain, makhluk. Karena selain Allah itu makhluk. Kullu ma siwallah alam. Semua yang
selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Ya, disebut alam dalam ilmu tauhid demikian. Alam itu artinya kullu ma siwallah. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu alam. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku lebih memilih perintah Allah daripada perintah orang lain. Kalau beliau sedang bekerja atau lain sebagainya, atau mencari nafkah, tatkala mendengar panggilan Allah, beliau langsung tinggalkan urusan pekerjaan, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan mengutamakan urusan dengan Allah, hubungan dengan Allah, beliau mendapatkan julukan Khalilullah. Kemudian yang kedua kata Nabi Allah Ibrahim, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li bihi. Dan aku tidak khawatir, aku tidak berangan-angan. Gimana ya tidak berangan-angan dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Rizki. Ya, rizki, kemudian jodoh sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mengkhawatirkan itu semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan julukan Khalilullah karena beliau tidak memikirkan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Kemudian yang ketiga, wa mata'asyaitu wa mataghaddaitu illa ma'ad-dhaif. Dan aku enggak pernah makan siang atau makan malam kecuali dengan tamu, kata Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan nyari teman dulu, nyari tamu. Kalau nggak ada tamu, siapapun yang lewat di depan rumah beliau dipanggil untuk menemani makan beliau, baik makan siang maupun makan malam. Beliau sangat suka menjamu tamu, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus daripada tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala yang berhaji. Makanya yang mengurusi urusan haji dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengurus keturunan beliau, yaitu dari orang-orang Quraisy, dari sukunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Quraisy suku daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ke atas sampai kepada Nabi Allah Ibrahim turun temurun. Kalau sudah datang musim haji, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu mereka membuka tenda depan rumah mereka. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berhaji, istirahatnya di tenda-tenda mereka. Mereka siapkan makanan, mereka siapkan minuman. Mereka nyembelih kambing, nyembelih kuda dan lain sebagainya untuk melayani tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah musim haji, bahkan pintunya Ka'bah dipegang oleh Bani Abdul Muttalib. Kuncinya Ka'bah dipegang oleh Bani Abdul Muttalib. Ini sudah turun temurun daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat-sangat menyukai tamu, sehingga beliau makan minum enggak mau kalau tidak ditemani oleh tamu. Kemudian wa qala radhiyallahu taala anhu, wa an ba'dil hukama, diriwayatkan daripada sebagian ulama, hukama atau ulama sama ahli-ahli hikmah, thalathatu asya tufarrijul ghasas, 3 hal yang bisa menghilangkan kesumpekan, 3 hal yang bisa menghilangkan kesedihan, 3 hal yang bisa menjadikan kita senang. Apa 3 hal tersebut? Menjadikan hati kita tentram. Apa 3 hal tersebut? Kata beliau, kata ulama mengatakan, yang pertama, zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah.
berzikir kepada Allah, menyebut namanya Allah. Seperti tadi cerita daripada Isra Mi'raj, orang yang selalu basah lisannya dengan zikir kepada Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tapi di dunia dia diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi sumpah, lagi susah, ya kembali kepada Allah. Kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, kita baca kitabullah, kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kegundahan, kesumpekan, kesusahan daripada hati kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kita ditenangkan jiwa kita oleh Allah, ditentramkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa menghilangkan kesedihan yaitu waliqa'u awliyaihi, dan menjumpai atau bertemu dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan orang-orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, berjumpa kepada para ulama karena mereka ahli ibadah, mereka adalah orang-orang soleh, mereka tidak putus melakukan sholat tahajud, ya sholat sunnah-sunnah lainnya. Bahkan di dalam di dalam Al-Quran dikatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya tanda mereka itu ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, dekat kepada Allah. Simahum, tandanya wajah mereka selalu berseri-seri. Jadi orang yang banyak ibadah itu wajahnya berseri-seri. Maksudnya dikatakan oleh para ulama, idza ru'u dzukirallah, apabila kita melihat mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang mengatakan ahli sujud sampai ada tandanya, di jidatnya ada tandanya hitam, tapi tatkala kita melihat tidak menenangkan hati kita, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan kita kesel kadang melihatnya. Ada yang begitu. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apabila kita melihat mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, pernah diundang ke Pasuruan oleh Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, kakek daripada Habib Taufik As-Segaf. Ya, waktu itu beliau datang ke Pasuruan diminta oleh Habib Ja'far untuk memberikan mau'izatul hasanah, memberikan tausiah di Masjid Jami'. Tatkala beliau masuk Masjid Jami', beliau baru naik ke mimbar, yang hadir banyak. Waktu itu jamaah hadir semua satu masjid, tidak pulang setelah sholat. Habib Ali langsung berdiri, langsung mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru beliau katakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu orang satu masjid menangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat wajah daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan mendengar suara beliau radhiyallahu taala. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, apabila kita melihat saja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tatkala kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh, ya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menghilangkan ya kesedihan daripada hati kita. Kemudian yang ketiga yaitu wa kalamul hukama, mendengarkan ucapannya para ulama. Ya, mendengarkan ucapan daripada para ulama. Nah, seperti tadi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya beliau tatkala berucap ittaqullah saja, orang satu masjid menangis semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya beliau adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan yang akan datang. Ya, mari kita sama-sama membaca ya Rabbana Al-Fatihah.
Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna lalladha ashrafna wa tub alaina tawbatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbana rabbi wa rabbana rabbil alamin alladhi yanfa'una rabbi wa qina wa qina lana wa rabbatina fi dinina wa kuntu man tawakkalaka rabbi wa kuntu fi kulli ma taradika wa nabi laka wa rasulil kulli halan daima wa khilana ya wa man hadha bil khair wa naqwa kulli shar rabbana aslana kulli shu'un wa qina bi ridha min al-uyun wa qina rabbana kulli diyun wa abla adatina wa sanna wa rabbi bi rasulika kullu sadar wa salatullah takshal mustafa wa ila al-haqq da'ana wa huwa bi kitabil fil shifa wa ala alihi kiram sharafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-qurar allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman sara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalaqa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.